A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dalilu utawi dalil al a'mali pira-pira amal iku aktsarul weh akeh min ayyuhsa saking yen to den itung apa dalil. Wa in kana senajan ana sapa al abdu kawula iku ya belugu tumeka sapa kawula al jannata ing swarga bi fadlillahi ta'ala kelawan kanugrahane Allah ta'ala wa karamihi lan kelawan kemuliaane Allah ta'ala. Lakin tetapine ba'da ayyasta'idda ing dalam sa'use yen to cecawis sapa abdun bi ta'atihi kelawan taat ing Allah ta'ala wa ibadatihi lan ibadah marang Allah li anna karana stuhune rahmatullahi rahmati Allah iku qaribun parek bangete minal muhsinina marang wong kang padha ambagusake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Teman-teman rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akan melanjutkan insyaallah kajian tentang kitab Ayyuhal Walad ini. Baik, setelah kita menyimak apa yang sudah kelanjutan dari kitab ini yang part kemarin, kita sudah menyimak sedikit tentang kelanjutannya yaitu wa dalilul a'malu dan seterusnya sampai selesai waktu dibacakan tadi. Baik, di sini kita akan sedikit untuk mengupasnya satu persatu. Ya, mengupasnya satu persatu bagaimana? Karena di sini kalau kita pahami ada sedikit kontradiktif antara amal dan juga hasilnya. Tetapi sebenarnya oleh Imam Al-Ghazali ini sudah disambungkan menjadi satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman rahimakumullah, insyaallah kita bisa melanjutkan kajian kita tentang Ayyuhal Walad ini. Satu kitab yang lama-kelamaan menjadi sebuah motivasi yang tinggi untuk diri kita untuk semakin memperbaiki diri, ya. Karena dari awal sampai hari ini pun itu terasa bahwa diri ini masih jauh dari pengamalan dan juga pengamalan terhadap agama ini, masya Allah. Apalagi menempatkan diri kita menjadi hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala secara 100%, itu luar biasa. Tapi inilah yang harus kita lakukan. Apalagi kita sebagai seorang pemuda, sebagai remaja, orang yang masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh, maka masih ada kesempatan yang lebar untuk diri kita bisa untuk semakin jauh memperbaiki diri ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman rahimakumullah. Kita akan melanjutkan
kajian kitab ini pada kalimat yang berikutnya, bahwa Imam Al-Ghazali telah menerangkan kepada kita semua bahwa apabila kita ingin meneliti dalil-dalil tentang amal, ini ternyata sangat banyak, baik dari Al-Quran maupun dari hadis. Ternyata dalil yang kita butuhkan sebagai hujah diri kita, sebagai pegangan kita untuk melakukan suatu amal itu banyak sekali. Kemudian setelah kita disadarkan oleh Imam Al-Ghazali bahwa begitu banyak dalil tentang mengamalkan ilmu yang kita punyai, atau kita sebagai manusia perlu untuk beramal soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Al-Ghazali pun mengingatkan kepada kita semua. Apa yang beliau ingatkan? Beliau mengingatkan bahwa diri kita, diri ini, manusia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak lain hanya karena bi fadlillahi ta'ala wa karamihi. Tidak lain karena anugerahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang tersebut sehingga orang itu bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga karena kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang itu mampu masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam surga, maka dia akan masuk surga. Tetapi orang yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan masuk surga, maka dia tidak akan masuk surga. Dengan di sini ada dua hal yang perlu kita pikirkan. Satu, pentingnya kita beramal. Yang kedua, ternyata kalau mau masuk surga itu hanya semata-mata karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana? Padahal kita sudah capek-capek beramal, tapi ternyata kita masuk surganya Allah itu ya semata-mata karena anugerahnya Allah, bukan amal kita. Dengan begini kan seakan-akan amal itu gak ada gunanya. Seakan-akan amal ini muspro gitu ya. Tapi ternyata Imam Al-Ghazali kemudian mengingatkan kepada kita bahwa setiap amal kita itu tidaklah sia-sia ternyata. Imam Al-Ghazali melanjutkan kalimatnya, melanjutkan keterangan beliau bahwa amal kita atau perbuatan kita yang berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sisi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadi penyebab satu penyebab bagi diri ini untuk semakin dekat dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmatullahi qaribum minal muhsinina. Jadi orang-orang yang muhsin ini adalah orang-orang yang dia itu mau berjuang untuk memperbaiki dirinya. Nah, cara dia untuk memperbaiki diri tentu dengan dia menuntut ilmu agama dengan serius, kemudian mengamalkan ilmu itu. Ya, sesimpel itu saja sebetulnya. Kemudian begini, waktu kita berbuat taat kepada Allah, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu syaratnya cuma satu. Agar apa? Agar ketaatan kita dan ibadah kita itu benar-benar yang menyebabkan diri kita itu semakin mendekat kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimana rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala inilah yang menyebabkan diri kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu syaratnya? Syaratnya cuma satu, yaitu ikhlas. Hanya itu. Syaratnya cuma ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita beribadah, saat kita membuat diri kita itu melakukan ketaatan, itu ya cuma satu, ikhlas karena Allah. Sudah, hanya itu syaratnya, tidak ada yang lain. Masya Allah. Teman-teman rahimakumullah. Maka di sini kita perlu fokuskan diri kita untuk berbuat sesuatu yang ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perbuatan kita yang berupa ibadah, taat atau mengamalkan ilmu itu bukan sesuatu yang sia-sia.
Tetapi ini akan menjadi sesuatu yang berguna bila kita mau melakukan amal ketaatan ibadah itu dengan sesuatu keikhlasan di dalam hati kita. Karena orang yang ikhlas inilah yang disebut muhsin, atau orang yang dia itu senantiasa berjuang agar dirinya itu banyak berbuat baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu ikhlas ini. Nah, satu hal yang perlu kita tanamkan pada diri kita adalah saat kita ingin membuat diri kita menjadi ikhlas, itu yang kita tanamkan yang penting menurut saya itu adalah menanamkan diri kita untuk senantiasa gampang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gampangnya begini, setiap kita itu berucap itu banyak kalimat yang mengingatkan kita kepada Allah. Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, dan kalimat-kalimat zikir yang lain. Ya, waktu kita kaget, Subhanallah. Waktu kita terkejut, Masya Allah, dan sebagainya. Itu kalimat-kalimat itu yang memicu diri kita untuk gampang ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat kita itu gampang ingat pada Allah, waktu kita melakukan ketaatan kepada Allah, waktu kita beribadah kepada Allah, waktu kita mengamalkan ilmu kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita itu akan gampang bahwa ibadah ini hanya untuk Allah. Ketaatan ini hanya untuk Allah dan sebagainya. Itu akan mudah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan timbullah keikhlasan bahwa setiap yang saya lakukan, setiap yang kita lakukan itu adalah inginnya bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah saya mau katakan gini. Kita sedang berusaha untuk mencari rahmatnya Allah atau hunting rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita cari, kita kejar di mana rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka begini, sekecil apapun ketaatan kita, sekecil apapun bahkan seremeh apapun di mata orang tentang perbuatan kita, tapi kita usahakan itu semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terpenting adalah bagaimana Allah menilai diri kita, bukan bagaimana manusia menilai kita. Itu yang paling penting. Ingat sekali lagi, bagaimana Allah menilai diri kita, bukan bagaimana manusia menilai diri kita. Karena apa? Sekali lagi, yang menerima amal kita, ya Allah. Yang membuat kita masuk surga, ya Allah. Bukan manusia, bukan penilaian manusia. Ya, semakin kita banyak mengingat Allah, diri kita terpicu untuk menimbulkan keikhlasan dalam diri kita, maka insya Allah setiap ketaatan kita, ibadah kita itu bernilai ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mampu mendekatkan kita, mendekatkan diri ini kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi, kita masuk dalam surganya Allah itu bukan karena semata-mata amal kita. Tidak. Tapi amal kita itu berfungsi untuk menjadikan diri kita itu semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dia itu semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis dia orang yang selamat. Dunia hatta akhirah. Di dunia sampai di akhirat nanti dia akan menjadi orang yang selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka hunting rahmat ini yang perlu kita perhatikan. Jadi setiap amal kita, walaupun sekecil apapun itu tidak masalah. Yang terpenting adalah penilaian Allah terhadap diri kita. Kecil mungkin di mata manusia, tapi belum tentu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang maka dikatakan salah satu cabang iman adalah menghilangkan duri yang ada di tengah-tengah jalan. Hanya sebatas duri saja. Hanya sebatas duri saja yang kita ambil agar orang lain tidak kena duri itu di jalan, itu sudah termasuk cabang iman. Itu sudah termasuk cabang iman. Artinya apa? Walaupun ada yang mengatakan perbuatan itu termasuk
sekecil-kecilnya perbuatan yang membuat iman ini menjadi lebih kuat. Tetapi yang perlu kita tekankan di sini adalah itu termasuk perbuatan cabang iman. Artinya sekecil apapun perbuatan itu, tapi bernilai kebaikan di sisi Allah, bernilai kesolehan di sisi Allah, maka itu menjadi penting untuk diri kita. Karena bagaimanapun kita hunting rahmat. Ya, kita mencari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala di setiap sisi kehidupan kita. Gaul boleh, kenapa tidak? Kita boleh gaul, tidak masalah. Tapi di setiap sudut kehidupan kita, kita bisa mencari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu penting sekali. Ya, banyak sekali jalan kita untuk mencapai rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin terkadang kita itu yang belum tahu ya. Oh, di situ ternyata ada rahmatnya Allah. Di situ tersembunyi rahmatnya Allah. Maka disinilah perlunya kita semakin belajar dan belajar dan belajar. Dan ilmu yang kita dapatkan dalam pelajaran kita tidak hanya untuk ditumpuk. Kalau kita sudah mengetahui banyak sekali sisi-sisi yang bisa kita lakukan agar kita itu mendapatkan rahmatnya Allah, kalau sebatas mengetahui saja, ya berhenti. Tapi kalau kita sudah mengetahui, kemudian kita ikhtiari, diri ini kita ajak untuk action, untuk mencari, untuk mengamalkan pengetahuan kita tadi, maka kita akan ketemu. Kita akan ketemu, oh ternyata ini, di sini titiknya, mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, satu hal lagi yang penting, yaitu kita perlu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengatakan terhadap diri kita bahwa diri ini tuh tidak akan mendapatkan rahmatnya Allah. Jangan sampai. Kita harus selalu berpositive thinking kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pengaruh sekali. Ya. Kalau seandainya seperti ini, kalau menganggap diri kita masih kurang beramal, maka itu tidak masalah. Karena memang diri ini tidak akan lepas dari kekurangan. Tapi menganggap bahwa Allah tidak akan menerima itu harus kita perkecil. Jangan sampai membuat diri ini serasa putus asa untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus semangat untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk menjaga keikhlasan kita, berusaha untuk menjaga keistiqomahan kita. Memang terkadang ada yang bisa mencapai keikhlasan kepada Allah atau mencapai kekuatan untuk beribadah dengan kencang, itu gara-gara dia merasa bahwa dirinya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan sampai itu menjadi begitu rendah. Artinya kita sangat-sangat merasa bahwa ini enggak diterima sama Allah. Dalam takaran sedikit boleh. Tapi jangan sampai semuanya kita merasa sangat-sangat rendah sekali. Jangan sampai. Kalau sampai kita jatuh ke dalam keputusasaan beribadah, maka itu bahaya. Maka bolehlah kita menganggap ya kurang kita itu beribadah pada Allah, karena kita tidak bisa lepas dari kekurangan. Ya, namanya juga kita ibadah itu banyak sekali kesalahan, kekurangan kita, ya, sholat belum bisa khusyuk dan sebagainya. Ya, itu kekurangan kita. Tapi kita tetap harus husnudzon kepada Allah bahwa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kecil, walaupun sedikit, tapi itu sangat bernilai bagi diri kita agar kita bisa selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman rahimakumullah. Ini satu hal yang membuat kita tidak mengatakan bahwa ini kontradiktif antara kita beramal apakah sia-sia atau tidak, karena kita masuk surga juga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, bukan karena amal kita. Ini kontradiktif atau tidak? Ternyata tidak. Ya. Jadi memang benar kita masuk surga karena rahmatnya Allah, tapi untuk mendekatkan diri kita kepada rahmatnya Allah, maka perlu beramal, perlu taat, perlu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Masya Allah. Baik, kita boleh sekali lagi. Mumpung kita masih muda, kita merasakan dunia ini. It's okay, tidak masalah. Tetapi jangan melupakan bahwa tugas kita yang utama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu kita tekankan pada diri kita masing-masing. Setiap diri kita harus berusaha, harus berjuang. Tapi satu dengan yang lain pasti beda. Kekuatannya pun beda. Hasilnya Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Tapi yang terpenting adalah setiap diri kita, individu kita harus berusaha untuk satu niat berjuang, memperjuangkan diri ini agar selamat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, melaksanakan niat tadi sehingga kita bisa memperbanyak amal soleh, memperbanyak ibadah, memperbanyak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Masya Allah. Satu hal ini kembali mengingatkan diri kita, kembali mengoreksi diri kita. Betapa kita itu masih sangat jauh sekali dari penilaian baik. Kalau mungkin di mata orang bisa, alhamdulillah, Allah menutupi aib-aib kita sehingga di mata manusia ada yang menganggap bahwa diri kita itu termasuk orang yang baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan semoga kita senantiasa optimis untuk senantiasa melakukan ibadah. Optimisme bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya, satu hal lagi teman-teman. Jangan sampai kita menyombongkan amal kita. Sebanyak apapun yang kita berbuat, amal sebanyak apapun, apabila kita menyombongkan, takabur terhadap amal kita, ujub sombong terhadap amal kita, maka itu tidak bisa dikatakan orang yang ikhlas. Padahal yang bisa menjadikan dirinya itu semakin dekat dengan rahmatnya Allah itu adalah keikhlasan. Tapi kalau dia menyombongkan amalnya, maka ikhlasnya sudah hilang. Ya, ikhlasnya sudah hilang. Masya Allah, kita ingat bahwa yang menilai ibadah kita adalah Allah, bukan sesama manusia. Sesama manusia hanya membenarkan atau mengarahkan cara kita beribadah. Ya, mengarahkan cara kita beribadah. Oh, sholat caranya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu diarahkan oleh orang yang lebih mengetahui. Para kiai, para ustadz, para alim ulama. Itu mengarahkan. Tapi sekali lagi, bagaimana nilainya di sisi Allah, hanya Allah yang menilainya. Baik, mungkin demikian ya. Saya takutnya malah tambah bingung dan seperti apa. Tapi semoga ini sudah jelas dan cukup untuk kita bersama untuk menjelaskan kelanjutan dari apa yang menjadi nasihat dari Imam Al-Ghazali ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai diri kita. Kita termasuk orang-orang yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi hambanya yang sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diistiqomahkan diri ini untuk senantiasa beramal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng.